Halo Bu Eva dan teman-teman, perkenalkan nama saya Laurencia Nicole dari kelas F2, nomor absen 14. Saya Maximin Robertson dari kelas F2, nomor absen 18. Fibrous dysplasia atau displasia fibrosa adalah kelainan tulang yang disebabkan oleh gangguan atau gagalnya sel-sel pembentuk tulang belakang dan digantikan oleh jaringan fibrosa atau jaringan ikat. Fibrous dysplasia dapat mempengaruhi semua tulang di dalam tubuh, tetapi kondisi ini paling sering terjadi pada femur atau tulang paha, tibia atau tulang kering, tulang rusuk, tulang tengkorak, humerus atau tulang lengan atas, panggul, dan tulang wajah. Hal ini karena kelainan tulang di tempat tersebut rentan terjadi akibat adanya pertumbuhan abnormal jaringan parut di dalam tulang. Ketika suatu gen bermutasi atau berubah saat bayi berkembang dalam rahim, perubahan gen menyebabkan sel-sel pembentuk tulang gagal matang. Sebaliknya, menghasilkan jaringan fibrosa abnormal pada tulang-tulang yang mengalami kelainan. Artinya, tulang yang terkena memang sudah abnormal dari awal, sebelum seseorang dilahirkan. Namun fibrosa dysplasia tidak menyebar dari suatu tulang ke tulang lainnya. Tulang merupakan salah satu organ tubuh yang berperan penting dalam sistem gerak manusia. Ketika masih dalam kandungan, sistem rangka tersusun dari tulang rawan. Saat baru lahir, proses pembentukan tulang keras baru dimulai. Osifikasi adalah pembentuk tulang yang melibatkan 3 sel penting di dalam tubuh, yaitu osteoblast sebagai sel pembentuk tulang, osteosit sebagai sel tulang dewasa, dan osteoklas sebagai sel pemecah tulang. Ketiga sel tersebut akan membentuk tulang melalui 2 jenis osifikasi. Osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran merupakan pembentukan tulang yang terjadi pada bagian tengkorak serta tulang pipi lainnya. Beberapa tahapan osifikasi intramembran yang terjadi di dalam tubuh manusia antara lain pembentukan pusat osifikasi, pembentukan matriks, periosteum dan weaving, dan pembentukan tulang keras. Osifikasi endokondral. Osifikasi endokondral adalah proses pembentukan tulang yang paling umum terjadi, karena sebagian besar tulang yang membentuk kerangka manusia melalui proses osifikasi endokondral. Beberapa tahap dari osifikasi endokondral adalah pembentukan periosteum kolar, pembentukan rongga, invasi vaskular, elongasi, dan osifikasi epifisis. Jaringan-jaringan yang mendukung atau bekerja sama untuk menyempurnakan pembentukan tulang terkait fibrous dysplasia, yaitu jaringan fibrosa atau jaringan ikat yang berfungsi normal sebagai pelindung, penopang, dan pembungkus organ tubuh, serta memberikan struktur pada jaringan dan organ lain di dalam tubuh. Jaringan otot terdiri dari sel-sel yang berkontraksi untuk menghasilkan gerakan. Jaringan otot dapat dikategorikan menjadi jaringan otot rangka, halus, dan jantung. Ligamen adalah jaringan ikat fibrosa yang menempelkan tulang ke tulang. Jaringan tulang keras untuk melindungi organ-organ penting dalam tubuh yang tersusun atas sel-sel osteoblast, osteosit, osteoklas, dan matriks. Jaringan kartilago atau jaringan tulang rawan sebagai jaringan penguat yang fleksibel untuk menyokong bagian tubuh dan dibentuk pada jaringan mesenkim pada anak-anak atau perikondrium pada orang dewasa. Jaringan saraf ditemukan di otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Tulang sulit dibenarkan karena tulang adalah jaringan hidup yang terdiri dari mineral seperti kalsium dan fosfor, kolagen, protein, sel-sel, dan air. Semuanya itu memiliki peranan penting dalam proses regenerasi tulang atau perubahan tulang. Dalam proses ini, tulang lama dibongkar dan tulang baru dibangun kembali. Terima kasih.